Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Isnaini dengan NIM 43040190202. Di sini saya akan membahas salah satu teknik dari mikrokonseling, yaitu teknik menyimpulkan dan terminasi. Pengertian dari summary sendiri yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk menyimpulkan mengenai berbagai apa yang telah dikemukakan klien dalam sesi konseling. Adapun beberapa tujuan dari summary sendiri yaitu yang pertama, mengarahkan pembicaraan klien, yang kedua, mereview kemajuan yang diperoleh klien, yang ketiga, mencegah langkah terburu-buru dalam suatu sesi konseling, dan yang keempat, menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien. Adapun macam-macam dari summary yaitu yang pertama ada summary bagian. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dianggap penting. Biasanya kalimat atau kata-kata yang dipakai oleh konselor yaitu untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan seterusnya. Contoh kalimat dari summary bagian yaitu klien, begini Bu, akhir-akhir ini banyak teman yang mengecewakan saya. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelekan saya pun jadi merasa terganggu. Selain menjadi beban pikiran saya juga tidak bisa berkonsentrasi belajar dan akibatnya nilai-nilai saya turun drastis. Konselor menjawab, sejauh ini dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah soal teman Anda dan masalah mengenai konsentrasi belajar Anda yang terganggu. Sekarang, marilah kita mencari cara-cara yang dapat membantu Anda untuk mengenai masalah tersebut. Yang kedua yaitu summary akhir. Summary akhir sendiri merupakan kesimpulan pada akhir konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Kalimat atau kata-kata yang biasa dipakai oleh konselor yaitu sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan sebagainya. Contoh percakapannya yaitu klien, begini Bu, akhir-akhir ini banyak teman yang mengecewakan saya. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelekan saya jadi merasa terganggu. Selain menjadi beban pikiran saya juga tidak berkonsentrasi belajar dan akibatnya nilai-nilai saya turun drastis. Konselor menjawab, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, tadi Ibu mengemukakan bahwa Anda mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Halo, selamat pagi Kak. Pagi Kak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Kak, ini tuh akhir-akhir ini tuh saya ingin cerita Kak, tapi tuh nggak tahu mau ceritanya ke siapa, takut gimana ya, takut salah orang Kak. Boleh nggak cerita nih? Boleh coba. Oke, gini Kak, awalnya tuh kan di asrama ya saya Kak. Nah di asrama itu kan dengan bukan beritu ya, memang beragam orang dan sifatnya juga berbeda-beda dan penanganan, maksudnya daya tangkapnya itu juga beda-beda ya Kak. Nah itu kan ada nih teman-teman akhir-akhir ini tuh pada emosian gitu loh Kak, jadinya masalah sedikit pun dipermasalahkan, ini pun dipermasalahkan. Nah pusing banget Kak. Sampai-sampai tuh apa itu namanya, ada yang suka nyindir tuh, ada yang suka ngomongin apa ya, yang ngomong-ngomong dia nggak jelas kayak gitu. Sampai saya kan buat risih ya Kak. Nah itu tuh kadang-kadang tuh bikin overthinking, terus belajar juga nggak bisa fokus, mau ngapa-ngapain juga udah bad mood. Jadinya tuh gimana ya Kak, kayak udah nggak nyaman gitu loh Kak. Atau gini aja, kakaknya tuh coba
coba lebih positif thinking gitu loh Kak. Semisal dia tuh pas ini mungkin dianya lagi ada masalah atau gimana, jadi kan mood dia tuh lagi naik turun. Nah jadi kitanya coba ngertiin dia lah, jadi kita tuh lebih ke positif thinking aja. Kalau semisal kayak gitu kan nilai kakak juga ikut turun gitu Iya, kan. ikut turunnya itu tuh drastis Kak. Misalnya yang biasanya harus tepat waktu itu biasanya bahkan sebelum deadline itu udah selesai ya biasanya tugas-tugas itu. Paling itu deadline-nya nanti jam 12, besok 2 hari yang akan datang baru kelar Kak. Jadi itu bikin pusing banget Kak, dan overthinkingnya tuh nggak selesai bahkan. Jadi apa ya, mau apapun juga bad mood, mau apa juga bad mood, jadi cuma diem aja tiduran dong. Jadi dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi ya Kak, mungkin permasalahannya kakak tuh di overthinking sama, jadi gara-gara overthinking itu jadi nilai kakak jadi turun drastis gitu ya Kak. Iya Kak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang biasanya dipakai dalam teknik summary, yaitu yang pertama, memperhatikan dan mengingat serangkaian pesan klien dengan cara menyatakan kembali dalam hati. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa unsur tema atau unsur ganda yang tampak jelas pada pesan-pesan klien. Yang ketiga, memilih kata yang menggambarkan tema atau gabungan unsur-unsur pesan, lalu ungkapkan sebagai respon rangsangan. Yang keempat, memeriksa keejektifan rangkuman dengan cara mendengarkan atau mengamati respon klien. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai terminasi. Terminasi atau penghentian masa konseling dapat dilakukan di mana klien masih dapat berhubungan dengan konselor atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi. Inisiatif melakukan terminasi ini biasanya dapat dilakukan oleh pihak klien maupun pihak konselor. Beberapa fungsi dari terminasi sendiri yaitu yang pertama, sebagai tanda bahwa sesuatu telah selesai dilakukan. Yang kedua, memeriksa kesiapan klien dalam menghadapi berakhirnya konseling. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan mengembangkan keahlian dalam memecahkan masalah yang telah didapat dari konseling. Yang selanjutnya yaitu ada 2 jenis dari terminasi, yaitu terminasi pada akhir sesi dan terminasi pada akhir proses konseling. Yang pertama yaitu terminasi pada akhir sesi. Biasanya kalimat yang digunakan oleh konselor adalah, yang pertama, konselor mengatakan bahwa sesi konseling telah habis. Yang kedua, konselor membuat kesimpulan mengenai hal-hal penting yang telah terjadi dalam sesi konseling. Dan yang ketiga yaitu konselor harus mengakhiri munculnya materi baru pada saat konseling akan berakhir. Yang kedua yaitu terminasi pada akhir proses konseling. Kalimat yang biasa dipakai yaitu yang pertama, apakah masalah atau simptom klien sudah hilang atau berkurang? Yang kedua, apakah klien masih memiliki perasaan yang dapat menimbulkan stres? Yang ketiga, apakah klien sudah memiliki kesimpulan untuk mengatasi masalahnya? Yang keempat, sejauh mana pemahaman klien tentang dirinya sendiri dan orang lain? Yang kelima, apakah klien memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan bekerja lebih baik? Yang selanjutnya, apakah klien telah dapat menikmati hidup? Dan yang terakhir yaitu apakah klien sudah mampu mencintai dan bersedia dicintai oleh orang lain. Berikutnya yaitu beberapa langkah-langkah dari terminasi. Yang pertama yaitu persiapan verbal. Ada beberapa langkah-langkah dari persiapan verbal, yaitu yang pertama, konselor menyiapkan diri klien melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung bahwa konseling akan segera berakhir. Yang kedua, konselor menyiapkan ringkasan akhir yang menyimpulkan proses konseling secara keseluruhan. Dan yang ketiga, sebagai
alternatif, konselor dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa sesi telah berakhir. Yang kedua yaitu membuka jalur untuk kemungkinan follow up. Kemungkinan follow up harus diberikan karena walaupun klien telah berusaha untuk mampu mengatasi masalahnya, klien masih membutuhkan bantuan dari konselor. Yang pertama, konselor harus baik-baik pada sikap dependen klien terhadap konselor. Konselor menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berbentuk follow-up terhadap perubahan tingkah laku klien. Yang kedua yaitu evaluasi. Beberapa dari evaluasi tersebut yaitu klien memiliki rencana perilaku yang akan dibuatnya, klien memiliki perubahan perilaku yang terjadi pada dirinya, dan klien memiliki tujuan dan proses konseling. Yang ketiga yaitu pamit secara formal. Beberapa cara untuk konselor pamit secara formal yaitu yang pertama, konselor menyampaikan rasa terima kasih pada klien atas kesempatan untuk membantu menyelesaikan masalah klien. Yang kedua, menyampaikan maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan konselor selama proses konseling berlangsung. Dan yang ketiga, memberikan dukungan dan sugesti pada klien untuk tetap mempertahankan kemajuan yang diperoleh klien selama konseling. Oh jadi gitu ya kak, mungkin lebih positive thinking ya, biar nggak terlalu overthinking, sama hatinya tuh biar saya tata, biar nggak terlalu pikirannya tuh biar nggak terlalu kemana-mana. Iya kak, berhubung kesepakatan kita dari awal kita selesai pukul 10:30, kan sekarang juga udah 10:30 ya kak. Maka kalau semisal kakaknya masih ada keraguan gitu, ada masalah gitu, kita lanjutkan ke sesi yang minggu depan gitu ya kak. Oke kak, terima kasih banyak ya kak sebelumnya udah berkenan mendengarkan cerita saya, bahkan sudah membantu saya. Oke, sama-sama kak. Itulah beberapa hal yang mengenai teknik dari summary dan terminasi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.